Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbaddar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya, pasangan-pasangan hidupnya, dan anak keturunannya. Di setiap pintu surga, malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahannya, engkau menjadi penduduk surga. Semoga itu orang tua kita, amin Allahumma amin. Kita dan istri kita, amin Allahumma amin. Kita dan anak keturunan kita. Inilah bagian kedua dari impian orang yang beriman. Setelah kemarin kita mengkaji bagian pertama, impian orang beriman di dunia mendapat keberkahan atau kebahagiaan. Masih ingat bahagianya orang yang berbuka? Masih ingat ya? Di dunia dia bahagia, senang waktu berbuka walaupun seadanya. Tapi di akhirat berjumpa dengan Rabbnya, yaitu fil jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagian yang kedua ini, teman-teman sekalian, pencinta ilmu penduduk surga adalah niat kuat kita, harapan puncak, yaitu meraih husnul khotimah. Ini dia. Kalau ngomongin husnul khotimah itu memang fokusnya akhirat, tapi sebagian ulama mengatakan husnul khotimah itu juga berkaitan dengan akhir hidup kita, dengan tugas yang kita selesaikan. Pemimpin husnul khotimah kalau dia turun nanti selesai jabatannya, namanya harum, pemimpin yang adil. Begitulah juga dengan kaitan profesi kita. Seorang pensiunan namanya dikenal bersih, itu husnul khotimah dalam profesi kehidupan di dunia. Tapi yang ingin kita fokuskan sekarang adalah husnul khotimah yang sesungguhnya, yaitu akhir yang baik saat kita menghembuskan nafas yang terakhir. Nah, ini dia. Siapakah mereka? Yaitu seorang hamba sebelum meninggal, ia diberi taufik untuk menjauhi semua yang dapat menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Taufik adalah bimbingan, hidayah adalah petunjuk yang senantiasa kita genggam sampai akhir hayat kita. Maka bahagialah saat nanti kita berpulang ke rahmatullah dengan gelar husnul khotimah. Mengingatkan teman-teman sekalian bahwa kata husnul khotimah itu artinya semoga meninggal dalam keadaan yang baik, akhir yang baik. Berarti itu untuk kita semua yang masih hidup. Ketika kita ngomong begini ya, jamaah sekalian, semoga kelak ketika kita wafat husnul khotimah. Semoga husnul khotimah untuk kita masih hidup. Kalau orang sudah meninggal, tidak tepat kita katakan semoga yang wafat ini husnul khotimah. Tidak tepat. Tapi yang tepat apa? Perlunya kita mendoakan. Boleh nggak kita sematkan kata husnul khotimah? Boleh. Misal yang meninggal itu orang baik, mayat ini ada tanda husnul khotimah. Begitu. Bukan semoga husnul khotimah, sebab dia sudah selesai. Begitu ya. Semoga husnul khotimah untuk yang masih hidup. Kita ucapkan begitu. Sudah meninggal orangnya baik, mayat ini, orang ini, sahabat yang satu ini
ada tanda husnul khotimah. Meninggalnya misal malam Jumat atau hari Jumat, sedang jihad, sedang puasa, dan itu terjadi. Beberapa waktu yang lalu seorang kiai malamnya masih kasih tausiah kultum Ramadan, pulang jam 10, jam 12 lewat sekian menit berpulang ke rahmatullah. Ratusan jamaah yang menyolatkannya. Puasa kemarin beberapa waktu yang lalu, tepatnya Jumat malam Sabtu. Mungkin kenal nama yang satu ini, beliau namanya Kiai Lukman Halim. Kalau di Tangerang cukup punya nama beliau, seorang kiai yang sangat bersahaja. Ini contoh saja. Jadi hati-hati ya dengan kata husnul khotimah. Kalau yang sudah meninggal, lebih tepat kita mengucapkan kalimat apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga Allah memberikan ampunan untuknya dan dimasukkan ke dalam golongan ahlul jannah. Itu boleh. Semoganya agar dia masuk surga. Sebab kalau husnul khotimah sudah selesai buat dia. Baik ya. Sekarang kita masuk di kajian intinya sesuai waktu yang kita miliki. Hari ini kita siap sampai jam berapa? Ini serius nih. Sampai jam 1 kurang seperempat ya. Biar bisa istirahat gitu ya. Oke. Bagaimanakah jalan kita meraih husnul khotimah? Ada 5 jalan. Pertama, menjaga iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala secara istiqomah. Allah sudah kasih kita nikmat yang gak ada bandingan nih, nikmat iman dan Islam. Tiap Jumat kita mendengar wasiat khatib, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Quran surat apa? Ali Imran. Surat yang ketiga, ayat di nomor 102. Itu dia. Nikmat yang gak bisa dibeli dengan apapun, nikmat iman dan Islam. Maka kita bersyukur. Walaupun ada yang mengatakan ente itu Islam keturunan, gak ada masalah. Alhamdulillah. Walaupun Islam keturunan, yang penting kita jaga iman kita. Maka selalulah kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk hidayah kepada kami. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik pemberi rahmat. Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat di nomor 8. Jangan lupa doa ini senantiasa kita baca setiap kita usai sholat fardu. Jangan lupa sematkan doa ini. Nah, iman dibuktikan dengan ketakwaan. Berarti amalan yang mesti kita lakukan dijaga dengan istiqomah. Saya pernah menyampaikan sebagai peringatan untuk diri pribadi dan untuk saudaraku sekalian pencinta ilmu perindu surga, yaitu kisah seorang yang wafatnya su'ul khotimah. Padahal amaliyahnya, amal solehnya dahsyat ketika dia masih hidup. Sayang di akhir hayatnya mendapatkan musibah besar. Dia melakukan perbuatan dosa, sedang melakukan dosa, nyawanya dicabut. Inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahlil jannah summa yuhtamu lahu amaluhu bi amalin ahli nar. Dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli surga, amal solehnya luar biasa, seolah surga tinggal sejengkal di hadapannya. Tapi itulah yang terjadi. Iseng-iseng bermaksiat. Jangan. Iseng-iseng bermaksiat, nyawanya dicabut ketika melakukan dosa. Mengerikan, memilukan, menakutkan.
bahkan sekali tempo orang mengatakan memalukan. Ya, kan ada lansiran berita itu, seorang kakek tua renta meninggal di atas pusar seorang PSK. Ngeri kan? Maka jangan iseng-iseng bermaksiat, mendingan iseng-iseng berpahala, begitu aja. Seperti apa iseng-iseng berpahala? Nyingkirin gangguan di jalan, gitu ya. Itu iseng-iseng kelihatannya itu. Ada paku, beling. Ini hati-hati di jalan-jalan besar ini. Banyak paku bertebaran, itu kan ranjau kan. Ambil. Itu iseng-iseng berpahala itu. Nolong saudara kita. Ya ini ya contohnya ya. Jadi akhirnya apa gelar untuk dia? Su'ul khotimah. Orang yang awalnya baik, akhirnya buruk. Riwayat yang kedua, wa inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahli nar. Tsumma yuhtamu lahu amaluhu bi amalin ahli jannah. Sebaliknya dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli neraka. Dosanya bab setinggi gunung sedalam lautan. Seolah tidak ada peluang bagi dia untuk mendapatkan surga. Apa yang terjadi? Dia mendapat hidayah. Dia bertobat, hijrah, belum sampai tempat yang dituju maut sudah merenggutnya. Apa gelar untuknya? Husnul khotimah. Ketika malaikat mengukur jaraknya, lebih dekat ke tempat hijrahnya. Padahal belum beramal. Itulah orang yang dikatakan awalnya buruk, akhirnya baik. Teman-teman sekalian, pencinta ilmu penduduk surga, pilih mana? Awal baik akhir buruk atau awal buruk akhir baik? Keren, mesti begitu. Maka jangan yang penting akhirnya, belum tentu. Istiqomah itu maksudnya jaga amalan kita. Kalau ada orang hari ini bermaksiat, jangan kita membenci dia. Apalagi mengucapkan kalimat yang bisa melukai hatinya. Ini dia calon neraka lewat. Jangan tuh. Nih calon neraka lewat nih, hati-hati. Jangan. Kita tidak tahu akhir kehidupan seseorang ya. Mendingan kita katakan, ini dia calon ahli surga lewat. Boleh, namanya calon. Jangan bilang calon neraka. Itu yang terjadi. Maka kita istiqomah menjaga amalan kita. Di bulan Ramadan ini gaspol. Libas habis, sapu bersih amalan-amalan. Begitu. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah kan. Jadi nanti 20 hari Ramadan berakhir, fokus 10 hari terakhir, sibukkan benar-benar dengan munajat, i'tikaf, ibadah. Jadi nggak usah ke mal-mal lagi ya. Jadi kalau mau persiapan untuk lebaran, segerakan aja. Maksimal tanggal 20 Ramadan, 21 fokus kita. Siap? Kan masih tanggal muda ini ya. THR udah keluar THR? Saya doakan semoga 3 bulan gaji. Amin dong, amin. Amin. Kurang 3 bulan gaji THR-nya. Keren, Masya Allah ya. Jadi itu yang pertama, menjaga iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara istiqomah. Yuk kita jangan merasa cukup dengan yang sudah kita kerjakan. Semangat terus. Ya, salah satu contohnya kita sudah tarawih malamnya sebelum sahur, tetap tahajud. Jangan sampai enggak. Mahal itu waktunya. Minimal 2 rakaat, 4 rakaat indah. Kemudian minta ampun mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Yang kedua, jalan meraih husnul khotimah adalah berusaha dengan sungguh-sungguh memperbaiki diri lahir dan batin. Ini ringkasnya. Nggak ada orang yang sempurna. Tapi kita ingin selalu memperbaiki diri. Tidak berpuas dengan apa yang sudah kita lakukan. Kan saya pernah menyampaikan juga di tema yang lain ya, seorang sahabat yang satu ini sering nangis, sahabat Mu'ad bin Jabal, sering nangis dia karena merasa bekalnya belum cukup.
Padahal dia dijamin ahli surga oleh Rasulullah. Karena dia ring satu Rasulullah. Berjuang bersama Nabi Mu'ad. Mengapa engkau sering menangis wahai Mu'ad? Beliau menjawab, li'anna Allah azza wa jalla qabada qabdataini wahidatan ilal jannah wal ukhra ilal nar. Karena Allah azza wa jalla hanya mencabut dua jenis nyawa. Satu nyawa dimasukkan ke dalam surga, satu lagi dimasukkan ke dalam neraka. Fa ana la adri min ayil fariqaina. Aku tidak tahu nanti dimasukkan kemanakah aku, masuk surgakah aku atau masuk nerakakah aku. Bayangkan sahabat yang satu ini amalnya luar biasa, membandingkan dengan kita jauh kita tertinggal di belakangnya. Maka ayo terus kita perbaiki diri kita lahir dan batin. Ini dia momentum Ramadan yang tersisa ini. Harapannya kalau ibadah puasa kita baik dan benar, amalannya sungguh-sungguh kita lakukan, pasca Ramadan tinggal melanjutkan lagi. Insya Allah. Kata orang Arab begini, aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaikilah dirimu sendiri, maka orang akan jadi baik karena dirimu. Karena ada ungkapan ya, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kuman di seberang lautan jelas nampak kelihatan. Kata Bang Haji, keterlaluan. Ayo kita perbaiki diri kita. Kalau ada orang yang belum baik, seru dalam kebaikan, nggak usah jauh-jauh, yang ada di sekitar lingkungan kita. Tapi caranya gimana nih kalau ingin ngajak orang? Beri dia kebaikan. Jangan cuma ngingatin, menyuruh, tapi tidak berbuat sesuatu. Traktir dia, bantu dia, beri uluran tangan, ngajaknya enak nanti, karena dia merasa kita telah berbuat sesuatu untuknya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ternyata zikir itu luar biasa teman-teman. Sehingga perintah Allah di Al-Quran khusus untuk orang beriman supaya banyak berzikir. Maka yang ketiga, senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Ayatnya nggak asing lagi ya, supaya banyak berzikir. Quran surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 41-42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kalian mengingat Allah. Wasabbihu bukratan wa asila, pagi maupun petang. Maka ada zikir pagi, zikir petang. Itu harus kita hayati ketika kita membacanya dengan penghambaan diri kepada Allah. Dan kalau kita baca ayat yang sebelumnya, Al-Ahzab juga itu, sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik. Siapakah dia? Yang nyontoh Rasul, yaitu mereka orang-orang yang banyak mengingat Allah karena ingin berjumpa dengan Allah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Ingat Allah, ingat akhirat, ingat surga, maka dia banyak mengingat Allah. Nah ini dia. Jadi kalau kita ingat Allah, Allah pasti ingat kita. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Semoga kita nanti di akhir hayat itu yang kita ucapkan lafaz kalimat tauhid la ilaha illallah. Seorang bisa meninggal sesuai dengan kebiasaan baiknya. Udah biasa berzikir kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Jangan lupa banyak-banyaklah mengingat Allah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, secara khusus senantiasa berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan sebagai seorang muslim. Maksudnya husnul khotimah,
Ingat, walaupun sudah sering disampaikan, jangan lupa dipraktekkan. Yaitu saat sujud kita baca 3 permohonan. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, aku mohon husnul khotimah. Yang kedua, Allah marzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, berilah aku rizki taubat nasuha sebelum wafat. Ini penting. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Rabb, ya Tuhanku, Engkau yang membolak-balikkan hatiku, tetapkanlah hatiku kepada agamamu. Nah, ada sebuah doa yang lain nih teman-teman. Nanti doa ini saya share nanti, kalau bisa dimasukkan di channel YouTube-nya nanti bagus, difoto aja karena kita nggak pakai slide ya. Doa ini menarik, juga dikaitkan dengan 3 permohonan. Ayo sama-sama kita baca ya, supaya kita akrab. Allahumma ja'al khaira umri, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Sekali lagi ya, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu, wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami, wa khaira ayyami yauma alqaka. Yauma alqaka. Yuk kita lafazkan artinya. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada ujungnya, dan jadikan sebaik-baik amalku pada akhir hayatku, dan jadikan sebaik-baik hariku pada saat aku bertemu denganmu, yaitu di hari kiamat. Ya, doa ini nanti difoto, di share, amalkan juga dengan keluarga. Masya Allah, 3 permohonan ini melengkapi. Kalau kita uraikan, memang doa luar biasa. Ya Allah, jadikanlah sebaik umurku pada ujungnya. Kita kan punya masa lalu yang kelam, benar nggak? Ada di antara kita yang tidak punya dosa, yang dosanya sedikit tunjuk tangan, yang dosanya sedang-sedang saja tunjuk tangan, yang dosanya banyak tunjuk tangan. Nah, kita banyak punya dosa, maka kita ingin ujungnya itu baik. Kemudian jadikan sebagai amalku pada akhir hayatku. Mungkin amal-amal kita kemarin ada yang kurang ikhlas, benar nggak? Amalnya karena ingin punya tujuan, nolong orang karena ada udang di balik. Nah, itu hati-hati tuh, ada pamrihnya. Kita pingin jadi pada akhirnya amalnya semua baik, dan jadikan sebaik-baik hariku. Hari terindah itu kapan? Ketika bertemu dengan Allah. Di mana bertemunya? Di surga. Kalau sudah masuk surga itu lupa dengan surga, ya kan? Kalau sudah bertemu di surga lupa dengan surga, tapi bertemu dengan pemilik surga itu, masya Allah. Kita juga lihat rumah megah mewah itu indah, tapi begitu lihat orangnya sebentar kita lupa tuh dengan rumah. Baru ngobrol kita baru ngomongin yang lain. Nah ini juga. Nah jemaah sekalian, jangan lupa. Jadi ada 3 doa pertama dan tambahan 3 doa yang berikutnya. Semoga kita dikabulkan dengan doa ini ya. Amin ya rabbal alamin. Kan kita pengen husnul. Terakhir, yang kelima adalah mengerjakan semua amal soleh itu dengan landasan ilmu dan ikhlas. Jadi tidak boleh beramal pakai selera. Menurut gua ini bagus nih, nggak boleh gitu. Harus dengan landasan ilmu. Maka kita thalabul ilmi wajib hukumnya.
bahkan jihad gitu. Ya kan? Masya Allah, man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia dalam keadaan fisabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Ada orang Sunda nggak di sini? Mana orang Sunda? Terjemahkan dong. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, dia fisabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Tahu nggak terjemahannya? Sing saha keluar di bumi ngilarian ilmu jalmi janten eta fisabilillah dugi kawang sundai. Seminggu ngapalinya tuh. Iya. Begitu terjemahan bebasnya bahasa Sunda. Jadi harus kita landasan pakai ilmu ibadah, jangan cuma selera kita. Jadi nggak boleh pakai perasaan, pakai ilmu gitu ya. Perasaan saya bagus belum tentu. Nah kedua, setelah ilmu, ikhlas harus karena Allah. Itu kita janjikan, kita lapaskan. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku, semuanya ku persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Quran surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat di nomor 162. Teman-teman sekalian, mari kita ambil kesimpulannya ya. Ini di penghujung supaya mudah mengingatnya. Nanti ditulis tuh di penjelasannya. Jalan meraih husnul khotimah, di antaranya ada 5 jalan. Pertama, menjaga iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala secara istiqomah. Yang kedua, berusaha sungguh-sungguh memperbaiki diri lahir dan batin. Yang ketiga, senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Kemudian yang keempat, senantiasa berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan sebagai muslim. Dan yang kelima, mengerjakan amal solih dengan landasan ilmu dan ikhlas. Kira-kira 5 jalan ini prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Bapak Ibu sekalian, kira-kira 5 jalan meraih husnul khotimah ini prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Gampang susah. Jawablah insya Allah. Berarti punya tekad, jangan bilang susah. Insya Allah. Semoga kita meraih kemenangan di akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Menangnya bukan cuma 1, 3 menangnya. 1, la'alakum tattaqun, jadi orang yang bertakwa. 2, la'alakum tashkurun, menjadi hamba yang pandai bersyukur. Yang ketiga, la'alahum yarsyudun, menjadi hamba yang senantiasa diberi petunjuk. Insya Allah. Yuk kita tutup dengan doa. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmu taman surga, malaikat mengaminkan doa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghitsu nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nassahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan, dan dengan kehendak-Mu ya Allah semua urusan kami menjadi mudah. Jadikanlah kami ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli silaturahmi, ahli kebaikan sepanjang hayat kami ya Allah. Jangan Kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu memikulnya ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darki syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Ya Allah, ya Tuhan kami, di bulan Ramadan ini ya Allah, terimalah semua amal kami ya Allah. Puasa kami, tilawah kami, salat kami, zikir kami, sedekah kami, takjil kami, i'tikaf kami, dan seluruh rangkaian yang kami lakukan ibadah di bulan Ramadan ya Allah, agar kami menjadi ahli takwa, ahli syukur, dan senantiasa di atas petunjuk-Mu ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, berkahilah diri kami, keluarga kami, negeri kami Indonesia, dan negeri kaum muslimin, khususnya saudara kami yang di Palestina dan Gaza ya Allah. Menangkanlah jihad mereka ya Allah, hancurkan musuh-musuh Islam itu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetapkanlah untuk negeri kami Indonesia pemimpin yang betul-betul Engkau ridhoi ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami ya Allah nikmat terindah syurga-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Kami mohon husnul khotimah ya Allah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rizki taubat nasuha sebelum wafat ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah, tetapkan hati kami kepada agama-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Sampai kita jumpa setelah Lebaran. Yang pulang kampung, mudik ke kampung halamannya, semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, selamat sampai kembali lagi. Amin ya rabbal alamin. Salam untuk keluarga. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.